Shalom, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua pagi ini? Ada sukacita? Tetap semangat dalam Tuhan? Amin. Ya, hari ini bertepatan kita memperingati hari Pentakosta ya Bapak Ibu. Kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 10 hari kemudian kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kita percaya dengan iman hari ini, kita semua yang ada di rumah kita masing-masing, kita akan terima pencurahan Roh Kudus. Yang mau dan percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus lebih lagi dan kita bergerak dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Baik, berapapun kita yang sudah hadir, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Seperti biasa, nanti kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita ekspresikan penyembahan kita. Walaupun kita mungkin di rumah sedang sendiri, ya, atau kita dengan keluarga kita tetap menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita ada. Waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari berikan hati kita, berikan hidup kita sepenuhnya, nyanyian pujian pengagungan kita hanya bagi Tuhan, yang terbaik kita berikan bagi Tuhan. Katakan amin. Baik, sebelum memulai, kita akan membacakan Mazmur 91. Kita baca dengan iman, nanti diteruskan dengan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Segenap hati kami Tuhan,
sangat mengasihiku Tuhan. Oh, kami buka hati kami Yesus. Shirala wera la wera la wera la wera la. Yera la wera la wera la wera la wera la wera. Oh, shikera la wera, shikera la wera la wera la wera la wera la wera. Shira la wera la wera la wera la wera la. Jesus, Jesus, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah segalanya. Oh,
segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh Yesus, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari buka hati kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Yesus. Segalanya kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Segalanya kami bawa Tuhan Yesus. Kami memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Manusia dapat mengecewakan kami, tapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagaimanapun keadaan kami. Engkau selalu ada. Engkau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami ada di sini Tuhan oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Engkau selalu ada memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami berikan semuanya Tuhan. Oh ya oh Yesus, Yesus, Engkau yang kami sembah Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh segalanya
semuanya daripadamu, bukan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, bukan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, Tuhan. Oh, ya ralabatakara ya yang terbaik kami bawa kepadamu, Tuhan, kepadamu Yesus. Oh, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa persembahan kami, Tuhan, yang terbaik, yang terbaik. Oh, yaralabatakara lamera, shiralabatakara lamera. Oh, Lord, oh, Lord. Kami rindu menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan masuk dalam doa syafaat, Tuhan. Kami buka hati kami berdoa, Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah-Mu, Tuhan. Oh, ralabasyakatakaralamaya, syiralamaya, ralamaya, ralamaya. Mari satukan hati kita mau berdoa syafaat. Mari kita semua yang di rumah-rumah berbahasa roh. Ora basikara la basikara la basikara la barala 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 barala. Huriara la basikara la basikiara la bora 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 la barala 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 barala.
Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memenuhi setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang beribadah kepada-Mu, yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan yang besar turun Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kesembuhan, mujizat, kelepasan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau hadir Tuhan di sini, terima kasih Kau hadir di ibadah ini, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan bawa dalam doa untuk bangsa kami yang tercinta, untuk Indonesia ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami rindu Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami rindu Indonesia yang bebas dari COVID. Kami rindu Indonesia yang bebas dari krisis. Kami rindu Indonesia yang bersatu Tuhan, penuh kesatuan, penuh keharmonisan. Kami rindu ya Tuhan, lawat Indonesia ya Tuhan. Lawat negeri kami Tuhan. Lawat Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu memberkati Indonesia Tuhan, memberkati pemerintahan Indonesia, memberkati Pak Jokowi Tuhan dan segenap jajaran Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk membangun bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga terjadi Tuhan kemakmuran, terjadi Tuhan Yesus kesembuhan, terjadi Tuhan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bawa dalam doa kami Tuhan untuk DKI Jakarta, ibu kota kami yang tercinta Tuhan. Kami Tuhan minta Tuhan, Engkau melawat Jakarta Tuhan. Engkau melawat Jakarta Tuhan. Engkau melawat Jakarta Tuhan. Engkau memberkati Jakarta Tuhan. Engkau melindungi Jakarta Tuhan dari COVID-19 Tuhan, dari krisis ekonomi ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, pemimpin kami Tuhan di Jakarta Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan, beri kekuatan ya Tuhan untuk membangun kota ini Tuhan Yesus, sehingga benar-benar kota ini Tuhan, kota yang diberkati, kota yang maju, makmur Tuhan, sehat, sejahtera Tuhan, penduduknya Tuhan Yesus, penuh kesatuan dan persatuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah di mana gereja-Mu ada di daerah Karet Kuningan Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu Tuhan untuk kelurahan Karet Kuningan. Kami lepaskan berkat-Mu untuk kelurahan Setiabudi. Kami lepaskan berkat-Mu untuk kelurahan Guntur. Kami lepaskan berkat untuk kelurahan Menteng Atas Tuhan, untuk kelurahan Karet Semanggi, untuk kelurahan Pasar Manggis, kelurahan Karet, kelurahan Kuningan Timur Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera-Mu turun ya Tuhan. Engkau melingkupi Tuhan, memberikan keamanan ya Tuhan. Kau menjauhkan dari COVID ya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan mengalir atas daerah Karet Kuningan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Gembala Sinang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, kiranya Kau mengurapi Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, percayakan lebih lagi Tuhan di messenger Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, untuk membawa api-Mu Tuhan Yesus ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Pakai dengan tanda dan mujizat ya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan. Oh terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Karayon kami Tuhan, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu ini dengan kekuatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan, untuk membawa api Pentakosta ketiga, untuk membawa Tuhan Yesus umat-Mu di rayon satu Tuhan, sehingga boleh berkembang Tuhan Yesus, boleh berkembang ya Tuhan, diperluas oleh Tuhan ya Tuhan, diberkati ya Tuhan. Seluruh cabang ya Tuhan, 10 cabang dan 3 ranting ini Tuhan Yesus boleh menuai jiwa, boleh menuai jiwa, boleh menuai jiwa, boleh menuai jiwa ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa kami untuk gembala kami Tuhan, GB Karet Kuningan hamba-Mu Tuhan, Pario Tuhan. Urapi, beri kekuatan, berkati ya Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan Yesus dengan tanda-tanda heran dan mujizat ya Tuhan, untuk membawa umat-Mu GBK masuk dalam Tuhan yang besar, yang terakhir, yang terdahsyat ya Tuhan di akhir zaman ya Tuhan, untuk masuk dalam kemenangan demi kemenangan, untuk masuk dalam pengangkatan
ya Tuhan. Oh Tuhan, urapi Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan Pak hamba-Mu beserta istri dan keluarga besar ya Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan terus ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Berkati juga gembala-gembala kul ya Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan untuk penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan. Pakai wadah ini untuk mendemonstrasikan kuasa mujizat-Mu sehingga nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kul-kul dilawat Tuhan, kul-kul boleh dilawat Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa dalam doa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bapak Pendeta Audi Rohadi Gunardi ya Tuhan. Tuhan, Engkau urapi Tuhan di bibir hamba-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan Tuhan penuh dengan kuasa Allah ya Tuhan Yesus. Sehingga boleh menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarnya ya Tuhan. Boleh Tuhan memulihkan setiap hati yang lemah ya Tuhan. Boleh menyembuhkan setiap fisik yang sakit ya Tuhan. Jiwa yang sakit ya Tuhan. Oh boleh Tuhan Yesus menasehati ya Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Biar Tuhan Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kuasa salib-Mu, kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa kasih-Mu, hikmat-Mu saja Tuhan Yesus yang tampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk jemaat GBK Red Kuningan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka ada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Sempurnakan kesehatannya Tuhan. Tuhan lindungi ya Tuhan dari virus, dari bakteri, dari penyakit sampar ya Tuhan. Lindungi Tuhan dari kecelakaan remote. Lindungi Tuhan dari krisis ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kau yang beri makan Tuhan. Kau yang beri minum. Kau yang beri pakaian ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu GBK Red Kuningan Tuhan. Biar bertumbuh dalam iman, berbuah di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk lawatan-Mu ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Dan Yesus Kristus. Haleluya. Siap puji nama Tuhan. Yang siap puji nama Tuhan boleh sorakan lagu ini dengan dahsyat. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari sama-sama angkat suara kita. Kita merayakan kemenangan dalam Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Katakan sekali lagi, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Sorakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Tepuk tangan dari kepala sama. Nebus pembebas kita. Sama-sama kata mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan,
penebus pembebas kita. Katakan haleluya, 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 aku bebas, haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena dia, haleluya, haleluya, ku memujimu, haleluya, aku bebas, haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena dia. Mari sama-sama lambaikan tangan kita. Nyanyikan lagu ini dengan dahsyat, sorakan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu, haleluya, aku bebas, haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena dia, haleluya, haleluya, ku memujimu, haleluya, aku bebas, haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena dia. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Serahkan haleluya. Semangat puji nama Tuhan. Yang masih semangat puji nama Tuhan boleh katakan ke kanan kirinya, bahkan ke diri sendiri katakan, mari nyalakan apinya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari semua angkat tangan di atas kepala, sorakan. Ya. Haleluya. Katakan jiwa bebas terlepas, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, pemenang. Nama Yesus jawaban, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, naikkan pujian mujizat terjadi. Katakan mengalir, mengalir kasih-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya. Katakan langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi.
Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Haleluya, Jesus. Katakan. Ikutin. Sekali lagi. Semuanya. Haleluya. Mari semua yang mau menyalakan apinya Tuhan, serahkan. Haleluya. Pujian. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Katakan mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah. Yes, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan,
yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di GBI Karet Kuningan. Dan saya percaya bahwa di hari Pentakosta ini Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu buat setiap kita. Dan sampai hari ini kita boleh merasakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa di tengah-tengah bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak
Gembala, Pak Pendeta Eliezer untuk kesempatan boleh berbagi firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, segala kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang selalu Kau berikan atas kami semua. Sehingga melalui ibadah online ini Tuhan, kami boleh tetap menikmati dan tidak menghalangi kami merasakan hadirat-Mu, tidak menghalangi kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap firman-Mu Tuhan, karena kami hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pasti punya dampak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, itu saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, dan ini bagian daripada khotbah Petrus yang mengingatkan kepada jemaat penduduk kota Yerusalem dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada masa itu, bagaimana Tuhan berjanji untuk melepaskan, mencurahkan Roh Kudus-Nya yang begitu dahsyat. Dan kita kenal hari-hari ini itu sebagai Pentakosta yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara atau saudara yang bawa Alkitab saudara sudah bisa baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Janji Tuhan yang disampaikan oleh dalam khotbah Petrus yang hanya beberapa menit. Petrus ingatkan kembali bahwa ratusan tahun yang lalu Tuhan pernah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan Kisah Rasul pasal 2 berbicara bagaimana Pentakosta yang pertama terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di loteng atas, tiba-tiba mereka diurapi, ada lidah-lidah api di tengah-tengah mereka, di kepala mereka, dan mereka mulai berbahasa yang baru. Bahasa yang selama ini mereka tidak kenal. Tiba-tiba mereka mereka tidak pernah kenal bahasa ini sebelumnya. Dan orang-orang di Yerusalem yang mendengar ini, mereka juga tercengang-cengang berkata, wow, apa yang terjadi ini? Dan di tengah-tengah kebingungan semua orang, bahkan ada yang berkata, wah itu sedang mabuk anggur. Wah itu bahasa apa itu? Tapi di tengah-tengah situasi yang semacam itu, Rasul Petrus berkata, dia buka jendela loteng atas dan berkata, inilah yang Tuhan janjikan ratusan tahun yang lalu. Aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anakmu perempuan, taruna-tarunamu, anak-anakmu laki-laki, dan orang-orangmu yang tua. Saudara, ini satu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang kita kenal hari ini sebagai Pentakosta yang pertama. Dampaknya memang luar biasa, saudara. Injil mulai diberitakan di Yerusalem dan sekitarnya. Pentakosta pertama punya dampak yang dahsyat. Dan apa yang Roh Kudus kerjakan tidak berhenti di situ. Tahun 1906, di Amerika, di Azusa, Roh Kudus kembali bergerak melepaskan pengurapan yang luar biasa. Dan kita kenal itu sebagai peristiwa Pentakosta yang kedua. Yang dimotori oleh seorang hamba Tuhan yang bernama William J. Seymour. Dan William J. Seymour ini bernubuat 100 tahun kemudian. Tahun 1909 dia berkata 100 tahun lagi Tuhan akan mencurahkan satu kali lagi Roh Kudus yang begitu dahsyat. Dan ini yang paling luar biasa, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan sekarang kita mengenal melalui gembala kita Pak Niko bahwa itulah yang disebut Pentakosta yang ketiga. Nah, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita ada di era yang begitu menarik. Era Pentakosta yang ketiga. Tanpa sadar Roh Kudus sedang bergerak dengan dahsyatnya di tengah-tengah kita. Tanpa kita sadar Roh Kudus sedang melawat bahkan dari Indonesia juga bangsa-bangsa. Tanpa kita sadar Roh Kudus sedang bergerak begitu luar biasa untuk memasuki tuaian yang terakhir sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah,
Hari ini, di hari Pentakosta ini, mari kita lihat apa yang menjadi dampak daripada pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Apa yang Tuhan mau buat di hari-hari ke depan ini. Yang pertama, saudara, Pentakosta ketiga itu berbicara pencurahan Roh Kudus yang seperti di Pentakosta sebelumnya, yang akan mengubah seluruh hidup kita. Kalau sudah perhatikan apa yang terjadi pada murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di sana waktu Roh Kudus dicurahkan di antara murid-murid, maka terjadi satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, saudara. Dikatakan mereka mulai bersekutu, mereka mulai rajin bersekutu satu dengan yang lain. Mereka berkumpul di bait-bait Allah, mereka juga mulai berkumpul di rumah-rumah. Kalau hari-hari ini mungkin kita kenal itu sebagai kelompok-kelompok kul, ya saudara beribadah di rumah-rumah. Dan mereka mulai berbagi firman Tuhan di sana. Mereka mulai, kesukaan mereka itu mulai firman Tuhan. Mereka mulai membacakan firman Tuhan di rumah-rumah, juga di tempat-tempat ibadah. Satu perubahan yang luar biasa terjadi di antara murid-murid dan banyak orang di Yerusalem. Nah, selain mereka mulai membaca firman Tuhan, mereka juga mulai tekun dalam doa. Mereka sungguh-sungguh mulai berdoa, sungguh-sungguh mulai berdoa, sungguh-sungguh mulai berdoa. Mereka menjadi doa, menjadi kesukaan buat mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rohani kita hari ini? Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Mari coba kita cek bagaimana kehidupan rohani kita. Apakah saudara masih baca firman tiap hari? Apakah saudara baca Alkitab setiap hari? Apakah doa, pujian, penyembahan itu menjadi gaya hidup saudara? Atau selama pandemi ini di mana kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, saudara mulai, ya nanti ajalah baca firmannya, nanti sajalah berdoanya, nggak seru kalau sendiri-sendiri, lebih enak di gereja rame-rame. Justru saat seperti inilah, justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, justru di tengah-tengah situasi kita baru beribadah, bisa beribadah secara online seperti ini. Saya mau ingatkan saudara, jangan ini menghalangi kita makin intim dengan Tuhan. Jangan ini menghalangi kita untuk tetap merenungkan firman Tuhan. Jangan ini menghalangi kita untuk tetap menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Pandemi boleh terjadi, tapi doa-doa kita biar tetap on fire di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kita biar tetap on fire dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah seperti apa yang terjadi di Pentakosta yang pertama. Waktu itu situasinya juga nggak mudah, saudara. Situasinya juga di Yerusalem itu bukan keadaan yang tenang-tenang, keadaan yang semua baik-baik. Saya bertanya, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus lalu kebangkitan, itu terjadi goncangan besar di Yerusalem. Tapi itu tidak menghalangi para murid-murid untuk tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Baik di rumah-rumah ibadat, juga di rumah-rumah seperti kita hari-hari ini. Saya berdoa, saudara, biar melalui pandemi ini membuat hidup kita semakin dekat sama Tuhan. Hidup kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup kita makin serius sama Tuhan. Bukan hidup kita makin lemah, hidup kita makin cuek, tapi hidup kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi messengers-messengersnya di era Pentakosta yang ketiga. Yang mau katakan, amin. Dan apa yang terjadi pada waktu gaya hidup jemaat mula-mula berubah? Maka Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berapa banyak saudara yang rindu tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang bertobat di GBI Karet Kuningan. Boleh angkat tangan saudara? Saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Walaupun dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap bisa kirim jiwa-jiwa. Tuhan tetap bisa kirim jiwa-jiwa. Dari utara, selatan, timur, dan barat, tiba-tiba jiwa-jiwa akan datang beribadah. Justru lewat online seperti ini, jangkauan kita lebih luas. Tidak hanya jiwa-jiwa yang ada di sekitar Jakarta, tapi bahkan di luar kota pun bisa bergabung, bisa sama-sama kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Waktu gaya hidup
Gaya hidup murid-murid berubah. Waktu gaya hidup murid-murid berubah, gaya hidup orang-orang Yerusalem berubah, maka Alkitab katakan begini, itu membuat banyak jiwa datang pada Tuhan Yesus. Itu membuat tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Sekali lagi yang mau katakan amin. Yang kedua, saudara. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga ini? Alkitab katakan melalui gembala pembina kita bahwa dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai ke 5, Tuhan akan membangkitkan satu generasi. Tuhan akan membangkitkan satu generasi, yaitu yang disebut generasi Yeremia. Saya bacakan buat saudara. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Melalui era Pentakosta ketiga ini, Tuhan akan bangkitkan satu generasi. Satu generasi yang Tuhan katakan begini, aku yang bentuk engkau. Sejak dalam rahim ibumu, aku yang bentuk engkau. Dan aku yang kuduskan engkau, dan aku menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi. Dan itu mungkin saudara dan saya. Mungkin juga itu anak-anak kita. Mungkin itu juga keponakan-keponakan kita. Mungkin itu juga adik-adik kita. Mungkin itu juga bagian daripada keluarga kita. Satu generasi yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan katakan ini generasi yang Tuhan bentuk sendiri. Generasi yang Tuhan siapkan sendiri. Untuk dikuduskan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi di antara bangsa-bangsa. Satu ketika saya dapat sebuah message melalui WhatsApp, saudara, dari seorang hamba Tuhan, teman-teman saya, yang tinggal di Amerika Utara, saudara, perbatasan dengan Kanada, saudara. Nah, dia kirim sebuah foto, saudara, tanpa tulisan apa-apa. Dia kirim sebuah fast foto yang difoto dari paspor, seperti kayaknya foto paspor, fotonya difoto sama dia, dikirim ke saya. Lalu dia tanya begini, bro, kenal nggak? Di foto itu ada foto seorang wanita, saudara, umurnya mungkin sekitar 30-an tahun begitu. Saya liatin, dalam hati saya bilang gini, ini apa salah kirim foto ya? Tapi kok kayaknya dia jarang deh kirim berbuat sesuatu yang salah begini. Apa salah? Tapi kok saya nggak kenal ini orang. Siapa ya? Saya cukup lama, mungkin 5 menitan nggak jawab WhatsApp-nya dia. Saya lagi perhatiin ini siapa ini ya? Kok tanyanya kenal apa enggak? Tapi kok saya rasanya nggak kenal foto ini. Lalu ditanya lagi, kenal nggak? Dia kasih lagi message sama saya. Saya bilang, enggak tuh. Siapa ya? Ayo lihat dulu, masa nggak kenal sih? Dia kenal you. Masa you nggak kenal? Saya bilang, waduh, nyerah. Saya bilang, siapa ya? Dia jemaat dari tempat kamu itu. Oh ya? Saya bilang, saya liatin lagi. Wah, saya bilang, iya mungkin sih. Memang wajah-wajahnya sih. Ini kayaknya ya sama dengan jemaat yang ada di sekitar saya loh, ada di tengah-tengah gereja yang saya gembalakan lah. Tapi saya bilang, saya nggak terlalu kenal tuh siapa ya. Dia, emang kenapa? Saya bilang, emang ada masalah apa dengan orang ini? Bikin masalah, saya bilang. Oh enggak, justru dia tuh sekarang pindah ke gereja kita. Dia gabung ke gereja kita di Amerika, saya bilang. Iya, dia gabung ke gereja kita. Tiba-tiba dia muncul aja hari Minggu. Kira-kira sebulan yang lalu dia muncul. Dan itu kehadiran dia sangat-sangat menolong buat kami. You tahu kan, gereja-gereja di luar negeri ini kan, semua kita mesti kerjakan sendiri, dari ngepel, ngatur kursi, bikin warta jemaat, sampai nyiapin sound system, alat musik, dan sebagainya. Kita kan mesti prepare semuanya sendiri. Nah, waktu dia hadir,
Dia tuh tanya sama saya bisa bantu apa di sini? Wah, rupanya rajinnya luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kehadiranmu. Jadi saya kirim ini, saya mau thank you untuk orang ini yang luar biasa, yang bantu kami, kerjaan kami, saya dan istri sekarang lebih ringan dengan kehadiran dia. Saya bilang, ya thank you sama Tuhan Yesus lah. Orang saya nggak ngirim orang itu ke sana kok. Saya bilang, dia muncul sendiri, saya kenal juga, nggak terlalu kenal juga. Karena dia muncul sendiri. Iya, dia muncul sendiri. Ngapain dia di situ? Nggak, saya juga, dia bilang, ini kayaknya dia kerja. Diajak keluarganya, ada pamannya yang tinggal di sini, dan dia kerja sama pamannya, begitu. Oh, gitu. Oke. Saya bilang, saya nggak terlalu kenal sih, tapi tolong titip salam saja. Mudah-mudahan dia banyak nolong pelayanan di sana. Lalu selesailah percakapan saya melalui WhatsApp itu. Saya mulai lihat lagi itu foto, saya bilang, siapa ya kamu ini ya? Perasaan waktu di Indonesia saya nggak pernah, mungkin dia pernah lihat sepintas, tapi kok saya nggak terlalu kenal ya. Jauh amat, saya bilang mainmu ya. Sampai ke Amerika, tiba-tiba muncul di Amerika, saya bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya tiba-tiba bisa muncul sampai ke Amerika ya? Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Saudara, buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan sedang siapkan satu generasi yang Tuhan berkata, aku kuduskan generasi ini. Aku persiapkan generasi ini. Sejak dalam kandungan sudah aku bentuk generasi ini. Supaya apa? Supaya aku tetapkan dia jadi nabi di antara bangsa-bangsa. Saya mau berkata pada saudara, jangan kaget, jangan heran kalau dari Karet Kuningan nanti, dari sekitar rumah tangga saudara, dari mungkin keponakanmu, mungkin anak-anakmu, mungkin bagian daripada keluargamu, mungkin tiba-tiba Tuhan pakai dia, Tuhan urapi, dan Tuhan kuduskan untuk menjadi bahkan nabi sampai ke bangsa-bangsa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan akan pakai generasi ini. Tuhan akan pakai generasi Yeremia untuk menyatakan Injil kerajaan surga bagi bangsa-bangsa. Menjadi messengers dari Pentakosta yang ketiga. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Roh Kudus akan mendorong kita di era Pentakosta ketiga. Memberikan kita holy boldness. Memberikan kita satu keberanian untuk memberitakan tentang Yesus. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 2 tahun yang lalu, saudara, saya ada di Wamena, saudara, Papua, untuk melayani Natal di gereja Wamena, saudara. Waktu saya mendarat di Wamena, saudara, saya pernah ke Jayapura sebelumnya, tapi ke Wamena itu pertama kali buat saya. Waktu saya mendarat di Wamena, saudara, injakan kaki di Wamena, dalam hati saya bilang gini, wow Tuhan, hamba-Mu sampai di ujung bumi ya Tuhan. Hamba-Mu sampai di ujung bumi. Karena katanya saudara, kalau saudara ambil bola dunia, dan saudara tusukkan sebuah jarum di Yerusalem, dan tembus sampai ke ujung yang bola dunia yang berikutnya, katanya ujung yang satu laginya itu ada Papua, saudara. Jadi kalau pusat bumi itu disebut Yerusalem, maka yang disebut ujung bumi itu ada di sekitar Papua. Saya bilang, wow Tuhan, hamba-Mu menginjakkan kaki di Wamena, di ujung bumi. Saudara, Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa, power, keberanian. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus. Berbicara tentang Yesus. Dari Yerusalem, orang-orang yang sekitar kita, di keluarga kita. Dari Yudea, orang-orang yang mungkin segereja dengan kita, teman-teman sepergaulan dengan kita. Sampai ke Samaria, bahkan menyeberang kepada orang-orang yang baru kita kenal. Bahkan sampai ke ujung bumi, Tuhan janjikan, aku akan urapi engkau. Aku akan berikan keberanian yang kudus. Saudara, Petrus itu bukan seorang murid Yesus yang berani, saudara.
Saudara ingat bagaimana sebelum Yesus ditangkap, waktu Yesus ditangkap, Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum ayam berkokok, saudara. Waktu ditanya, kamu kan muridnya dia. Petrus berkata, enggak, aku juga enggak kenal kok. Cuma pas kebetulan aja mungkin. Mirip mungkin. Enggak, aku enggak. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Petrus bukan orang yang memberani, saudara. Bahkan bisa disebut seorang pengecut. Tapi waktu Roh Kudus mengurapi Petrus, apa yang terjadi? Pada hari Pentakosta, dia buka jendela loteng atas, tempat murid-murid berkumpul di Yerusalem. Dan dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, beri dirimu dibaptis. Petrus berkhotbah. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat terima Tuhan Yesus. Dari mana keberanian Petrus? Bagaimana Petrus yang seorang pengecut bisa berani seperti itu? Ada Roh Kudus yang mengurapi dia. Ada holy boldness, keberanian yang kudus mengurapi dia. Sehingga dia punya keberanian yang bukan dari kemampuan seorang Petrus, tapi keberanian yang datang daripada Roh Kudus yang mengurapi dia dengan dahsyat. Hari-hari ini bersiap-siaplah. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi messengers dari Pentakosta yang ketiga ini. Bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Wah Pak, tapi saya bukan saya tuh nggak pintar ngomong Pak. Saya nggak berani. Gimana mau beritakan Injil? Wah, saya gemeter. Bukan kamu, bukan Bapak, bukan Ibu. Tapi Roh Kudus akan pakai kita. Roh Kudus yang akan mengurapi Bapa, Roh Kudus yang mengurapi Ibu, untuk dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Untuk apa? Untuk berbicara mengenai satu pribadi. Untuk berbicara mengenai satu pribadi yang nama Yesus dari Nazaret. Sehingga banyak orang di luar sana mendengar tentang Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-22 bagian A berkata begini. Hai orang Israel, dengarkanlah ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Saudara, kita ada di era Pentakosta ketiga. Kita ada di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita di era Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Roh Kudus akan mengubah seluruh hidup kita. Semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin kudus sama Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan menyiapkan satu generasi yang disebut generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang siap dipakai untuk Tuhan menjadi messengers kerajaan surga. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan mendorong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Harilah hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, Pentakosta yang pertama terjadi. Tahun 1906, Pentakosta yang kedua terjadi. Dan hari-hari ini, melalui gembala pembina kita percaya kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Berapa banyak saudara yang siap dipakai sama Tuhan? Berapa banyak saudara yang siap dipakai sama Tuhan? Tuhan akan pakai engkau jadi messengersnya. Holy boldness, keberanian yang kudus. Tiba-tiba saja engkau punya keberanian untuk memberitakan Injil. Memberitakan tentang satu pribadi yang dahsyat, yang namanya Yesus. Mari, saya mau tantang saudara hari ini. Berapa banyak saudara yang siap dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga? Saudara boleh angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Mari, saudara yang siap dipakai Tuhan. Saudara mulai berbahasa roh. Saudara mulai berbahasa roh. Saudara mulai berdoa dalam roh. Saudara mulai berdoa dalam roh. Saudara bilang sama Tuhan sendiri. Bilang sama Roh Kudus. Saya siap Roh Kudus. Saya siap dipakai. Saya siap dipakai. Penuhi aku. Penuhi aku dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Saudara berdoa, saudara minta Tuhan penuhi dengan rohnya. Minta Tuhan berikan holy boldness buat saudara. O rabasyama kurya bakirya basyakana rapa. O rilabaya rabasyana matakarabasikini rabata kurya labasyaka. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkan roh-Mu. Bahkan ibadah online saat ini Tuhan, Kau
Tidak ada yang membatasi Engkau untuk mencurahkan roh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau urapi, penuhi setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Bahkan yang belum berbahasa roh saat ini berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Katakan per setiap perkataan yang muncul dalam lidah bibir saudara. Ora basyakana makuria labasyakana. Terus urapi Tuhan. Terus urapi anak-anak-Mu. Urapi Roh Kudus, urapi. Penuhi mereka, penuhi. Berikan mereka holy boldness, keberanian yang kudus. Supaya melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka, mereka menjadi messengers di era Pentakosta ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semua kita boleh berkati oleh firman Tuhan hari ini. Yang sudah berkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saatnya kita mau mendengarkan untuk pengumuman sepekan. Pengumuman pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Audi Rohadi Gunardi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor berikut ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Bagi yang sudah memberi lewat ATM bisa memberikan struk atau screenshot jika lewat m-banking. Berikutnya ibadah online GBI Karet Kuningan hari Minggu 30 Mei 2021 jam 10 akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom berikut ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya GBI Karet Kuningan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari kita persiapkan untuk mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu.